Halo para pecinta sastra, berjumpa lagi dengan saya, Denny Suprihandani. Hari ini kita akan berbincang-bincang dalam acara Podsas atau Podcast Sastra. Podcast kali ini akan berbincang-bincang atau ngobrolin seputar tentang sastra, baik itu puisi, prosa, ataupun drama. Nah, untuk kali ini kita akan berbincang-bincang dengan siswa yang bernama Situmorang Ribka Helena dan Michael Christian atau panggilannya adalah CH. Sebelum berbincang-bincang, mari kita apresiasi dulu pembaca puisi yang bernama CH dan Ribka yang mempunyai keinginan ditonton 10.000 orang. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Indonesia. Sapardi Djoko Damono. Selamat pagi Indonesia. Seekor burung mungil mengangguk dan menyanyi kecil buatmu. Aku pun sudah selesai, tinggal mengenakan sepatu kemudian pergi mewujudkan setiaku padamu dalam kerja yang sederhana. Bibirku tak biasa mengucapkan kata-kata yang sukar dan tanganku terlalu kurus untuk mengacu terkepal. Selalu kujumpai kau di bawah anak-anak sekolah, di mata perempuan yang sabar, dan di telapak tangan yang membantu para pekerja jalanan. Kami telah bersahabat dengan kenyataan. Untuk diam, mencintaimu. Pada suatu hari, tentu saja aku kerjakan sesuatu agar tak sia-sia kau melahirkanku. Seekor ayam jantan mendekat, menceritakan salam padamu. Kubayangkan sehelai bendera berkibar di sayapnya. Aku pun pergi bekerja, menaklukkan kejamuan, berbukan kesangsian, dan menyusun batu demi batu ketabahan. Penteng setiap matahari terbit. Anak zamannya Mekah, izinkan aku memandang ke timur untuk mengenangmu. Wajah-wajah anak sekolah yang berkilat, para perempuan yang menyalakan api, dan di telapak tangan dan laki yang tabah telah hancur kristal-kristal dusta, khianat dan pura-pura. Selamat pagi Indonesia. Seekor burung kecil memberi salam kepada si anak kecil. Rasa benar, aku tak lain milikmu. Sajak Raja Wali W.S. Rendra. Sebuah sangkar besi tidak bisa merubah Raja Wali menjadi seekor burung nuri. Raja Wali adalah pacar langit, dan di dalam sangkar besi, Raja Wali merasa pasti bahwa langit akan selalu menanti. Langit tanpa Raja Wali
adalah keluasan dan kebebasan tanpa sukma. Tujuh langit, tujuh raja wali, tujuh cakrawala, dan tujuh pengembara. Raja wali terbang tinggi, memasuki sepi, memandang bumi. Raja wali di sangkar besi duduk bertapa mengelola hidupnya. Hidup adalah merjam-merjam kemungkinan yang terjadi dari keringat matahari. Tanpa kemantapan hati Raja Wali, mata kita hanya dapat melihat mata morgana. Raja Wali terbang tinggi, membela langit dengan setia. Dan ia akan mematuk kedua matamu. Wahai kamu pencemar langit yang durhaka! Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini spesial atau perdana kita mengadakan kegiatan yang namanya Podsas. Apa itu Podsas? Podcast sastra. Nah, hari ini kita akan berbincang-bincang atau berbagi pengalaman lah ya. Lebih tepatnya pengalaman-pengalaman yang pernah kita lalui ya di berbagai event atau lomba ataupun misalnya kegiatan-kegiatan yang memang pernah kita lalui ya atau pernah kita lakukan. Nah, perkenalkan dulu sebelumnya, nama Bapak Denny Suprihandani. Kalau di sekolah sih Bapak ngajar guru bahasa Indonesia dan bahasa Sunda. Makanya boleh nanti promosi iklan dulu ya. Channel YouTube-nya ada di Denny Indo. Nah, di situ ada konten-konten yang berisi tentang pendidikan tentunya, yang isinya ada video pembelajaran dan ada juga konten yang berbasis tentang sastra ya. Memang masih baru sih, baru ada 8 konten yang memang sudah Bapak share. Terus kalau misalnya di IG itu Suprihandani Denny, itu bisa kalian follow nantinya ya. Jangan lupa juga like, subscribe, dan jangan lupa juga loncengnya ya dibunyikan. Begitu iklannya kira-kira. Nah, sebelumnya kita akan kenalan dulu. Di sini ada wanita yang paling tercantik, yaitu Citung Arif Helena Artanauli ya, yang sekarang duduk kursi kelas 9. 9 ya. Lalu yang satu lagi nih, Ada Michael Christian dari SMA Santa Maria 1, sekarang duduk di kelas 10. Oke teman-teman, nah itu ini kenapa saya di sini mengundang, ada Ripka ya, panggilannya Ripka, dan yang kedua Michael Christian, lebih terkenalnya itu panggilannya CH. Nah, ini Ripka dan Christian itu sudah mengikuti berbagai kegiatan lomba yang memang artinya di sini penuh perjuangan gitu loh ya. Gagal itu sesudah menjadi hal yang biasa buat Ripka, buat CH, tetapi berkali-kali juga mengikuti kegiatan lomba, akhirnya juara juga. Kenapa? Karena memang ada proses di situ atau di belakang itu. Nah, yang pertama kita berbicara dulu tentang sastra. Kira-kira menurut kalian itu apa itu sih sastra? Menurut Ripka aja deh.
Menurut aku sastra itu ide, pemikiran, opini, atau pengalaman seseorang penulis yang dituangkan dalam suatu kertas lalu diekspresikan. Oke, sip, benar banget. Kalau menurut saya gimana, Cek? Sastra pengekspresian diri. Jadi apa yang ada dalam diri kita bebas kalian mau ekspresinya dengan apa aja. Oke, mantap tuh kan. Berbicara sastra udah kayak molotok lah menina bahasa Sunda mana. Gini, benar-benar apa yang disampaikan oleh tadi teman-teman kalian, ya oleh Rifka, oleh CH, bahwa sastra itu memang bisa dikategorikan ada beberapa ya di sini. Pertama ada puisi, ya, ada cerpen, novel, terus drama, ya. Lalu satu lagi itu apa ya, benar? Ya, ada satu lagi bapak lupa jadinya. Tapi yang jelas begini, sejauh mana kamu mengetahui tentang sastra, kira-kira gimana menurut Ika? Ayo, sastra itu kan pengekspresian diri. Misalnya kamu kan lebih senang mungkin menulis atau misalnya mengekspresikan diri secara langsung atau lisan, misalnya membaca puisi. Nah itu bagian dari salah satu tentang sastra juga. Nah bagaimana sikap kamu kira-kira? Biasanya sih kalau aku lebih suka ke puisi dan drama karena lebih action dibandingkan menulis, karena menulis membutuhkan beberapa pikiran dan cukup sulit, jadi lebih action aja di beberapa yang menampilkan langsung seorang diri dibandingkan di belakang panggung. Oh iya, sip. Oh iya, Bapak baru ingat nih sekarang, tadi tuh sastra itu bisa dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama puisi, yang kedua prosa. Prosa itu ya seperti cerita fiksi, ada novel, ada cerpen, ada dongeng. Nah itu termasuk ke bagian dari prosa. Dan yang satu lagi drama. Drama ini yang melibatkan banyak ya. Kenapa melibatkan banyak? Karena memang drama itu kan ada komposisinya ya. Ada apa saja Cek yang kamu tahu? Ada kayak musiknya betul, terus tempatnya, ceritanya gimana, nah, itu tokoh-tokohnya gimana. Iya, terus bahkan ada lighting ya, harus dipersiapkan, kita harus tahu menyesuaikan itu. Nah menurut saya tadi Cek, sikap yang kira-kira yang kamu tahu tentang sastra bagaimana? Sastra ya meluangkan isi hati kamu. Kalau saya lebih suka nulis, jadi apapun hari itu ada apa saya tulisin aja. Jadi mau berapapun kalimat yang keluar itu dari hati. Bakal seru kalau misalkan kita sore-sore nemu buku apa nih, dibaca, oh ini pasti seru, inget kejadian-kejadian. Oke, sip, benar-benar. Nah kira-kira kalau Yuka tadi lebih ke puisi dan drama ya. Kalau berbicara tentang sastra, kalau Cera gimana Cek? Lebih suka ke puisi, drama juga, menulis cerpen juga suka tuh. Itu teman-teman, jadi mungkin ini bisa jadi apa ya, ilmu juga buat kita ya. Trik kalau misalnya kita ingin menulis atau membaca puisi yang keren itu seperti apa menurut Ika kira-kira? Menurut aku sih harus mendalami dulu puisinya, atau enggak kalau mau nulis biasanya dari pengalaman sendiri kan, pengalaman yang benar-benar dituangin pakai hati. Terus kalau untuk membaca sih, membedah puisi itu biasanya kalau aku puisi itu dibedah dan mengetahui maknanya, terus kita juga jadi puisinya. Sip. Kalau saya gimana Cek? Kalau untuk membedah puisi, yang harus dipahami itu banyak, tiap katanya soalnya bermakna tiap kata. Kata aku biasanya cuma menunjukkan diri sendiri, ini bisa aku ada buntutnya, aku apa nih, itu yang perlu. Terus siapa pengarangnya itu harus kalian tahu, karakter pengarangnya gimana, nanti kalian bawainnya enak juga. Kalau buat nulis ya ungkapin aja isi hati. Mau pakai gaya bahasanya gimana bebas kok. Oke, yang penting itu dari hati kita sendiri ya. Oke, nah yang kalian pernah lakukan nih ya ketika misalnya berproses dalam membaca puisi atau mengikuti sebuah event, kira-kira proses apa ya yang sering kalian lakukan? Dari Ika dulu deh. Yang pertama pastinya bedah puisi dulu. Kalau yang kedua itu kayak
seperti menjiwai dulu. Terus itu latihan dulu vokalnya. Iya, latihan vokal benar penting banget. Latihan vokal dan itu terus kayak sukmanya juga pas lagi mau baca puisi kayak gimana, di situ diolah juga supaya jadi puisi yang utuh. Oke, kalau Cek gimana Cek? Pertama bedah puisinya dulu, dicari pengarangnya, arti tiap kalimatnya apa, terus olah sukma, bisa cara kamu pejamin mata terus baca puisinya, nanti juga ke bawah sendiri feelnya gimana. Terus apa lagi, kamu bisa kasih banyak sekali plan. Kamu misalnya plan A, lihat dari plan penontonnya kayak gini bakal aneh nih, ganti ke plan B, penontonnya gini nih pasti cocok. Jadi kamu harus punya persiapan banyak, plannya banyak, karena di panggung tuh gak ketebak kita gimana nanti penontonnya segaring apa, penontonnya bisa kayak gimana, nanti keadaan di situ ribut atau enggak, harus dipersiapin juga. Oke, benar. Itu keren banget ya, itu pengalaman pribadi teman-teman pastinya. Nah, ini ketika kalian nih dalam mengikuti sebuah event atau lomba, biasanya kalau misalnya sudah masuk di atas pentas nih atau di panggung, apa yang kalian merasakan? Adakah rasa-rasa seperti grogi gitu ya, atau misalnya nggak pede atau gimana gitu? Gimana Ib? Coba Ib. Yang pastinya bakal gugup dulu, grogi. Terus tapi nanti pas sudah di panggung pasti kayak hilang semuanya kegrogian gitu, kayak fokus langsung sama puisinya. Tapi pas sudah selesai, kalau saya biasanya tiba-tiba suka grogi lagi karena sudah menunjukkan gitu. Tipsnya gimana cara menghilangkan grogi itu? Kan kalau pidato nih ya, misalnya kan kadang suka bawa pulpen atau naskah misalnya, biar atau kertas kecil ya, mungkin itu bisa diremas-remas di pulpen, dimainin gitu kan, itu salah satu tips ya. Tapi mungkin ada tips yang lebih bagus lagi, atau tips lebih mungkin lebih tepat lagi gitu ya. Kalau itu mah tadi hanya ya, kalau pulpen atau kalau dalam pidato itu mah hanya sekilas aja lah istilah. Tapi kalau baca puisi kan tentunya pasti beda. Gimana ya? Kalau saya sendiri pengalaman pribadi biasanya kan fokus satu tujuan, satu titik itu berarti kayak seperti membayangkan di situ cuma ada kita sendiri. Situ jadi kita lebih mengeksplor diri dan lebih baik lagi. Oke, benar. Kalau Cek gimana Cek? Kalau gua fokus di atas panggung, biasanya kita awal-awal ya grogi gitu. Ya, pasti. Penonton, lihat juri pasti grogi. Tapi kalau udah oke, ini panggung gua nih, tempatnya gua, ya udah bawain aja, lemesin aja. Pertama biar hilang groginya, baca teksnya dulu. 1 bait aja. Terus kamu siapin, tarik nafas, fokus. Kalau kamu yakin bisa, pasti semuanya lancar, groginya bakal hilang. Oke, yes. Itu yang paling bakal kerasa groginya itu biasanya di pengalaman pertama mungkin ya. Iya. Pengalaman pertama ngalamin nggak? Gimana Yuk? Ngalamin ya pasti. Saya juga semua gimana sih, bisa di-share nggak gimana dulu? Kayaknya lucu deh gitu kan. Ya pasti lucu, soalnya waktu awal aduh salah nggak nih puisinya, badan aku gimana, terus juri suka nggak ya, pasti banyak pikiran waktu awal-awal baca puisi gitu kan. Misalkan waktu baca puisi, baca puisi, baca judul yang seharusnya vokalnya kenceng, tegas, tiba-tiba pelan gitu. Itu biasanya sering terjadi sih Pak waktu awal-awal. Gitu. Iya. Iya, benar banget tuh teman-teman. Bapak sendiri tahu banget ini CH waktu kelas 7 ya, suaranya kecil banget. Ini benar-benar belum mengenal yang namanya olah vokal gitu ya. Terus olah sukma belum, tapi dia berani gitu untuk tampil dalam sebuah event lomba baca puisi gitu. Nah, keren kan? Nah, kira-kira gini loh, kalau misalnya baca puisi, ketika kamu melihat peserta yang lain, terus terkesan tuh menurut kamu, wah ini bagus nih, pasti ini jadi saingan aku nih, gimana? Ketika kamu belum tampil, gimana perasaannya atau bagaimana menyikapinya kalau kamu menemukan seperti itu?
Kalau kayak gitu pasti kayak langsung jadi tandingan gitu kan, kayak saingan. Tapi kalau ada kata-kata yang bagus, kayak sesuatu yang bagus, langsung dipraktekin hari itu juga, terus kayak langsung pede aja. Oh gitu. Iya. Kalau cewek gimana cek nih? Pasti kan masih inget dulu kamu pas ngelihat peserta yang dari Bogor tuh kan? Ya. Cianjur dan Bogor ya waktu itu ya. Bogor. Waktu ikut event di Sarana Bakti ya, di Sarana Bakti. Gimana cek? Awal-awal ya grogi lihat teman-teman lebih bagus, lawan-lawannya lebih bagus. Pede nggak ya, gitu aja sih rasanya. Tapi kalau di akhir-akhir ini udah sering pengalaman lihat musuh, biasa aja. Bener banget tuh, intinya pede gitu yang paling penting. Gimana ya cek? Benar. Setuju kan? Setuju. Setuju. Nah itu. Oke, nah sekarang ya bagaimana perasaan kalian nih? Kan beberapa kali mengikuti event ya, mungkin kamu nih terutama ya kalah lagi. Kenapa sih kamu harus terus ikut gitu? Kalau Kan kadang-kadang nih banyak ya yang siswa-siswa atau mungkin teman-teman lah istilahnya, banyak yang sudah kalah lagi, udah weh gitu. Kalau kamu kenapa terus ikut akhirnya kamu juara atau gimana? Kalau aku sendiri sih karena emang ada keunikan di dalam situ, jadi jadiin hobi, bukan kayak sandingan gitu, jadi hobi. Terus emang seru juga, jadi lama-lama kayak melatih lagi, terus pengen jadi menang juga kan, jadi ada patokan juga. Ya. Oke. Yang maksud unik itu gimana maksudnya? Kayak kalau belajar di kelas kan pasti bosan juga. Kalau di puisi kayak kita belajar bahasa Indonesia tapi dengan cara praktekin gitu. Benar banget. Jadi nggak semuanya teori gitu. Oke. Gimana cek? Setuju nggak apa yang disampaikan oleh tadi? Setuju sih. Kalau kita misalkan belajar di sekolah, guru di depan, kita cuma dengerin doang, kita nggak dapat apa-apa. Yang didapat itu dikit dibandingkan kita praktek. Kalau kita di sekolah ya kita belajar menulis di buku, dengerin guru. Kalau kita praktek ya kita bisa, karena di masa depan yang dibutuhkan itu prakteknya kita kan, bukan kita kasih tahu ke orang tanpa praktek. Sharing boleh ya, sharing ilmu boleh, tapi yang jelas yang lebih bagus lagi itu ada praktiknya pasti ya. Itu benar banget. Nah kalau kamu Ces, gimana Cek untuk mensiasati supaya apa tadi tidak melihat biar terus ikut lomba walaupun kalah. Kalau saya dari misalkan kalah 1 ya udah biarin, kalah 2 kok bisa kalah 3 itu pasti gregetan, pingin menang. Musuhnya biasanya sama itu aja. Kok bisa ya mereka bisa juara, kok aku enggak? Terus aja gali dan akhirnya menang juga sih. Nah intinya itu teman-teman, jadi ada prosesnya tentunya di situ ya, terus proses latihan dan terus proses nyoba, bukan hanya satu kali terus ngerasa kalah udah enggak, tapi terus. Nah seperti ini Ika, terus CH juga sama ya, CH juga kalah berapa kali tapi menang pun juga sama berapa kali. Nah menurut kalian nih ya, Ika ataupun CH, event yang paling sangat berkesan menurut kamu tuh waktu di mana nih? Kalau Ika di mana ya? Di Trinitas sih. Di Trinitas, kenapa? Soalnya di Trinitas itu kayak ada yang beberapa yang nggak keduga, terus greget juga sih sama yang menang, kok bisa gitu. Tapi jadi pengen menggali lagi kayak oh iya, ada yang mungkin kayak sedikit iri hati, tapi kayak yang senang juga ya. Iri hati tapi menjadi motivasi gitu teman-teman. Kalau saya gimana Cek? Waktu lomba WS Rendra ya. Oh Piala Rendra ya, itu teman-teman perlu tahu ya, Piala Rendra itu ajang event yang sangat luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Karena ini se-Indonesia atau se-Nusantara ya. Itu. Nah event ini biasanya diadakan hampir setiap tahun, tapi nggak tahu karena sekarang tuh pandemi, apakah masih berlanjut atau tidak. Gimana Cek pengalamannya ketika Piala Rendra tuh? Piala Rendra tuh persiapannya udah lama. Berangkat ke tempat lombanya pun itu udah pagi-pagi jam 7. Tapi saya waktu membacakan di panggung itu udah sore. Sore. Cukup lelah juga.
dan pengumumannya itu di hari esoknya. Kan kebayang tuh 2 hari lomba kita harus datang 2 hari itu nungguin, dan ternyata waktu itu dapat kalah saya, belum ada kesempatan menang, belum rezeki buat saya. Tapi di situ saya bisa belajar, soalnya di situ kan dari seluruh Indonesia ya bisa belajar dari orang-orang itu, karena apa ya, pengalaman itu kayak pengalaman terkeren lah. Ada orang yang bawain puisi dengan selengean, dengan cara yang beda dari biasanya, itu unik banget sih buat dipelajari. Nah itu, oh iya teman-teman, artinya gini, kita tuh kan melihat strategi nih ya, melihat strategi otomatis kita juga harus tahu perkembangan dunia event atau lomba-lomba seperti baca puisi atau musikalisasi puisi, ataupun misalnya pasang-giri drama ya gitu, pasang-giri drama entah itu bahasa Sunda ataupun bahasa Indonesia. Yang jelas perkembangan itu semakin kesini semakin unik gitu ya. Seperti tadi apa yang disampaikan oleh CH, waktu di Piala Renta juga keren-keren ya CH ya. Ada yang hanya diam saja tanpa ada tidak kelihatan tanpa ekspresi, tapi itu benar-benar jiwanya itu benar-benar dapat gitu ya. Masih ingat sih siapa? Siapa ya? Lupa, tapi emang jadi figur yang jadi contoh, jadi banyak yang ngembangin kayak itu. Ya benar. Seperti anaknya Pak Iman Soleh ya, kalau nggak salah. Itu siapa? Itu waktu zamannya Sally ya kalau nggak salah. Ya Mas Enda. Mas Enda ya? Ya. Nah, itu keren banget. Hanya diam saja tapi bisa jadi juara 2 ya. Kalau nggak salah ya Cek. Itu keren banget. Terus banyak juga sih, bukan hanya itu saja ya Cek, tentunya dari yang lain juga sama. Nah, CH ataupun juga pengalaman nih ya, yang ketika kamu lomba selain yang tadi Piala Renta, ada di event lomba yang mana saja? CH dulu deh. Yang pengalaman nih, kalau juaranya pernah di mana saja? Kalau juaranya pernah di mana aja banyak sih jadi. Ada di Siliwangi ya kalau Siliwangi, ya. Waktu itu ya di Siliwangi, terus Pribadi School, ya. Terus Taruna Bakti, ya nama saya Taruna Bakti, ya. Terus Ika juga sama ya. Nah teman-teman itu, nah sekarang ini Ika sama CH ini masuk jadi finalis di OSEBI atau Olimpiade Seni dan Bahasa ya. Seni dan Bahasa. Nah OSEBI ini juga eventnya adalah event nasional se Indonesia. Jadi luar biasa dong. Ini bisa masuk final 10 besar ya waktu itu. 10 besar. Kalau lihat ranking sih CH ini antar SMA kan, tingkat SMA-nya CH kalau melihat ranking 1 ya kalau bisa. Doakan saja teman-teman nih, mudah-mudahan CH bisa juara. Cuma ini ada uji kompetensi bahasanya. Mudah-mudahan hasil uji kompetensi bahasanya juga bagus ya. Jadi mungkin itu bisa jadi nambah penilaian plus juga. Nah, Ika ini kalau dilihat dari rating berapa? Rating 3. Terus ada satu lagi ya, namanya siapa? Prince ya, Prince Carrera ya. Itu ratingnya ke berapa? 5. Teman-teman itu jadi ini anak-anak SMP Santo Yusuf dan anak SMA Santa Maria 1 itu masuk di final atau 10 besar ya. Doakan saja ya teman-teman, mudah-mudahan hasilnya tanggal berapa sih? Tanggal 19. Tanggal 19 ya. Dan 21. Dan 21 nanti diumumkan di situ. Nah, ini mungkin jadi pengalaman nih buat kita semua ya. Mudah-mudahan apapun yang sudah kalian jalani, proses yang selama ini bisa bermanfaat dan berguna tentunya untuk kalian pribadi, ataupun misalnya untuk teman-teman yang memang benar-benar mencintai sastra ya. Terlepas dari itu puisi, kalau Cera dan Cera dan Rika itu memang kayaknya passionnya di puisi atau baca puisi ya. Tapi Bapak pernah lihat juga kayak Cera main acting itu pernah beberapa kali bermain perannya Cek waktu itu di mana Cek? Itu teater ya? Iya di teater Wali Kota. Ya. Waktu itu ada acara seniman masuk sekolah. Oh iya, seniman masuk sekolah, dan itu eventnya diadakan di Arsa Manik ya Pak? Di Arsa Manik ya, di Gor Arsa Manik itu ya.
terus event-event sekolah juga ya waktu itu ya sebelum pandemi teman-teman. Intinya banyak penggalian ilmu di sini ya, atau pengalaman-pengalaman. Oke, Cek, mungkin ini untuk yang terakhir, bukan terakhir, kedua terakhir nih. Tips untuk teman-teman biar memang benar-benar yang khususnya yang memang mencinta sastra ataupun yang belum atau yang mau, kira-kira tips supaya suka dalam sastra itu harus ngapain deh? Oke. Cara suka sama sastra ya kembali lagi di diri kalian. Kalian tertarik sama sastra karena apa? Karena tiap orang itu pasti beda-beda. Contohnya saya suka sastra tuh gara-gara cara-cara lain buat mengekspresikan diri saya itu nggak bisa. Kayak banyak batasannya. Giliran saya masuk ke sastra, enak banget ekspresi sastra. Mau marah ya, mau sedih, gimana pun enak banget di situ ya. Ya. Itu benar-benar nah itu teman-teman. Jadi ketika kita masuk dalam dunia seni ya, ini kan sastra juga bagian dari seni. Seninya bahkan lebih lengkap kalau kita sudah berbicara tentang drama ya, Cek ya. Itu kan seninya lengkap, ada seni musik, seni teater, seni rupanya juga ada ya, gitu. Jadi lengkap di sini. Kita belajar itu loh gitu. Nah, itu menurut kita ya, dan tadi yang disampaikan oleh CH itu benar banget. Kalau menurut kita gimana ya? Menurut saya sih kayak karena saya kurang untuk di teori, kayak yang teori-teori terus buat bosen juga, jadi meluangkan waktu lebih kayak ke praktek. Emang dari SD saya lebih suka ke praktek, jadi pas masuk SMP juga wah ada sastra jadi ikutan juga sih. Oke. Itu teman-teman. Nah ini yang terakhir lah, yang terakhir boleh dong misalnya berbagi lah ya kepada teman-teman pecinta sastra satu bait saja untuk mengekspresikan, belajar ekspresi. Silahkan, yang kamu masih ingat judul karyanya apa, atau misalnya puisi siapa gitu. Bolehlah satu bait, tanpa harus baca teks lah. Bisa, ayo. Mungkin kebuka dulu ya. Boleh, boleh searching dulu boleh. Mungkin kata-kata aja, kata-kata yang bagus. Oke. Kalau ini sih mungkin lupa. Ini boleh. Atau ini puisinya waktu itu kamu apa ya? Yang pemilik chat ini. Oh ya, Taufik Ismail, lupa. Ya udah yang masih ingat yang baru-baru kemarin tuh. Ika dulu lah, boleh kan? Ika dulu. Ya, doa seorang serdadu ya. Boleh satu bait aja. Boleh, silakan nih. Satu bait saja. Tunggu ya teman-teman. Sabar. Oh ya, ini perdana ya teman-teman untuk kegiatan podcast ini atau podcast sastra. Nanti kita akan ada lagi di podcast yang sesi kedua, itu akan menampilkan lagi teman-teman kita yang memang senang dalam dunia sastra. Nanti akan ada Vince dan Sally ya untuk pertemuan berikutnya. Oke, ditunggu saja ya, stay tune tetap. Oke, Ika silakan. Ini teman-teman pecinta sastra, Ika akan membacakan satu bait atau dua bait atau semuanya, boleh lah. Mau semuanya juga nggak apa-apa. Duduk juga kan bisa, yang namanya ekspresi itu tidak harus berdiri, tidak harus, bisa sambil duduk juga ya. Oke, boleh Ika dulu, silakan Ik. Akan membacakan puisi karya siapa Ik? Rendra. Yang berjudul Doa Seorang Serdadu. Silakan Ika. Doa seorang serdadu sebelum berperang. W.S. Rendra. Anak menangis kehilangan bapa. Tanah sepi kehilangan lelakinya. Bukannya benih yang disebar di bumi subur ini, tapi bangkai dan wajah-wajah mati yang sia-sia. Keren kan? Lihat ekspresinya tadi, keren kan? Oke, itu
Penasaran? Yang kedua CH, ada keunikan di situ pastinya. Go C, silakan. Saya mau bawain puisi peringatan judulnya, karya Wiji Tuko. Wih, semangat nih Wiji Tuko. Peringatan Wiji Tuko. Jika rakyat pergi dan penguasa pidato, kita harus hati-hati. Mungkin mereka berputus asa. Kalau rakyat bersembunyi dan berbisik-bisik ketika membicarakan masalahnya sendiri, penguasa harus waspada dan belajar mendengar. Oke, contohnya segitu aja ya, nanti pertanyaan. Oke, terima kasih CH, terima kasih Ika. Mudah-mudahan obrolan ini ya sangat bermanfaat, tentunya ada guna juga buat teman-teman pecinta sastra ataupun pelajar-pelajar yang memang pelajar-pelajar pemula yang memang senang di dunia sastra ya. Oke, itu saja dulu dari saya Denny Suprihandani. Saya Situmarti Helena. Saya Michael Christian. Bye Bye. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bye, ketemu lagi ya.